아저씨. 모두 자리에서 일어서서 민기야 문 걸어라. 왜? 말썽 좀. Sanwo adalah seorang tangan kanan bos gangster yang diketahui bernama Tuan Kang. Ia memang adalah sosok yang sangat pendiam, tapi untuk masalah kebrutalan sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Selama bergelut di dunia pergangsteran, sudah ada ratusan musuh yang tewas di tangan Sanwo. Malam itu, 3 anggota dari geng Baek menolak meninggalkan bar hotel yang dikelola oleh Sanwo. Padahal bar tersebut sudah mau tutup. Bahkan ketiga anggota gangster ini malah secara terang-terangan melecehkan pelayan wanita di sana, sehingga membuat kesabaran Sanwo habis dan inilah yang ia lakukan. 민기야 문 걸어라. Selesai kejadian itu, Sanwo dipanggil oleh bosnya yaitu Tuan Kang. Tuan Kang sangat mengapresiasi tindakan Sanwo tadi, karena sekali-kali anggota dari geng Baek memang layak untuk diberi pelajaran. 보세요. 늙어야 하죠. 아, 내 살에 비운 사이에 그런 일이 생겼냐? 놈이야. Kemudian Tuan Kang memberi Sanwo tugas baru, yaitu mengawasi gadis selingkuhannya secara diam-diam. Karena Tuan Kang sudah mulai curiga kalau gadis simpanannya itu ada main dengan pria lain. Apabila memang benar demikian, maka Tuan Kang tidak akan segan-segan menghabisi mereka berdua. Sementara Tuan Kang sendiri akan pergi ke Jepang selama 2 minggu untuk urusan bisnis. 축하드립니다. 말 못해도 너한테는 하지 않냐? 그거 좀 돌봐주란 거지. 나 보면은 어깨 같은데. 그래서 도대체 일이 일어나지 않기를 빌냐? 속아서 하는 사랑은. Tanpa banyak basa-basi, Sanwo langsung menjalankan tugas dari sang atasan. Sanwo tiba di rumah pacar Tuan Kang sembari membawa sebuah bingkisan. Pacar Tuan Kang ini diketahui bernama Lisa. Bingkisan dari Tuan Kang ternyata berisi sebuah lampu tidur. Setelah mengantar bingkisan tersebut, Sanwo langsung pamit pulang. 아저씨답다. 사장님께서 오늘 모임에 차를 모셔서 Tapi ternyata Sanwo tidak langsung pulang, tapi melakukan pemantauan di depan rumah Lisa. Hingga tak lama kemudian Lisa dijemput oleh seorang pria. Secara diam-diam Sanwo membuntuti Lisa sampai ke sebuah restoran. Di restoran itu, Sanwo terus memantau Lisa yang terlihat sangat bahagia berada di samping pria tersebut. Sekembalinya ke hotel, Sanwo dihubungi oleh Kim, yaitu pemimpin geng Baek. Kim tidak terima anak buahnya dihajar hingga cedera oleh Sanwo kemarin malam. Maka dari itulah Kim mendesak Sanwo meminta maaf kepadanya secara langsung. Akan tetapi Sanwo tak menghiraukan desakan dari Kim dan langsung menutup teleponnya. 이 선에서 막았어야지. 지금 나한테 설교 아니야? Lalu di keesokan harinya, Sanwo diajak oleh Lisa menemani dirinya makan siang di sebuah restoran. Di sini Sanwo masih tampak kaku ngobrol dan berduaan dengan pacar bosnya ini. Meskipun secara diam-diam Sanwo sudah mulai jatuh cinta kepada Lisa, si gadis cantik yang sangat mempesona. Tidak hanya minta ditemani makan, Lisa juga meminta Sanwo mengantar dirinya ke tempat les cello. Tapi setelah diantar, Sanwo tidak langsung pulang dan malah menyaksikan Lisa bermain secara diam-diam. Melihat kepiawaian Lisa dalam bermain alat musik malah semakin membuat Sanwo jatuh cinta kepada gadis cantik tersebut.
Apabila bosnya sampai tahu, tentu hal ini akan menjadi sebuah masalah besar. Selesai latihan, Sanwo berniat mengantar Lisa pulang ke rumah. Tapi saat dihampiri, teman cowok Lisa malah datang dan lantas menjemputnya. Sehingga membuat Sanwo harus kembali ke tugas utamanya, yaitu mengawasi Lisa secara diam-diam. Belum diketahui apakah si pria tersebut pacar Lisa atau hanya teman biasa. Tapi yang jelas Lisa terlihat sangat bahagia berada di samping pria tersebut. Maka dari itulah Sanwo belum mau melapor kepada Tuan Kang. Selesai mengantar Lisa, pria itu langsung pergi. Disusul oleh Sanwo yang langsung kembali ke hotel. Tapi ternyata Lisa sudah tahu kalau Sanwo mengawasi dirinya dalam beberapa hari ini. Melihat Sanwo sudah mengarah pulang, Lisa kembali menghubungi pria tadi dan menyuruhnya datang lagi ke rumah. Dalam perjalanan pulang, Sanwo hampir saja bertabrakan dengan sebuah mobil, yang mana mobil tersebut adalah mobil si pria tadi. Tanpa pikir panjang, Sanwo langsung tancap gas kembali ke rumah Lisa. Dan benar saja, pria itu kembali menemui Lisa. Hingga pada akhirnya Sanwo mengetahui kalau pria ini yang diketahui bernama Tom adalah pacar Lisa. Tanpa banyak bacot, Sanwo langsung menyerangnya. Kalau tidak segera dihalangi oleh Lisa, mungkin Tom sudah mati. Kemudian Sanwo mengeluarkan ponsel untuk melapor kepada Tuan Kang terkait perselingkuhan Lisa. Tapi setelah melihat wajah Lisa yang ketakutan, Sanwo malah merasa kasihan dan batal melapor kepada Tuan Kang. Karena apabila Tuan Kang sampai tahu, ia pasti akan sangat marah besar dan akan menghabisi Lisa dan pacarnya. Tapi Sanwo menegaskan agar Tom berhenti berhubungan dengan Lisa. Sekali lagi ia ketahuan, maka Sanwo sendiri yang akan menghabisinya di tempat. 날 포함해서 오게 생각할 필요 없을 것 같아. 그러지 마. Tak terima hubungannya berakhir gara-gara Sanwo, Lisa pun marah dan langsung menyerangnya. Sanwo berusaha menenangkan Lisa, berkata kalau ini semua demi kebaikan Lisa dan Tom. Karena yang mereka hadapi adalah Tuan Kang, bos gangster paling brutal di kota ini. Walaupun sebenarnya Sanwo juga cemburu melihat Lisa bersama pria lain. Karena secara diam-diam Sanwo sudah jatuh cinta kepadanya. 할 말 없다는 거 아시잖아요. 아저씨 말대로 그렇게 할 테니요. Setelah berhasil menenangkan Lisa, Sanwo pun mengarah pulang. Tapi di tengah jalan, para preman yang sedang mabuk malah cari gara-gara dengan Sanwo, yaitu dengan mencaci maki dan meludahi mobilnya. Sanwo yang memang sedang emosi akibat masalah dengan Lisa tadi, ia pun langsung tancap gas mengejar mereka. Setelah berhasil mencegat mobil mereka tanpa banyak bacot, Sanwo pun langsung membrutal. Setelah puas menghajar mereka semua, Sanwo langsung membuang kunci mobil mereka. Setibanya di lobi hotel, Sanwo didatangi oleh Jang Nam, yaitu tangan kanan Kim, bos dari geng baik. Jang Nam memperingatkan Sanwo agar segera meminta maaf kepada bosnya atas perbuatan Sanwo tempo hari yang menghajar 3 orang anggota mereka. Jika Sanwo bersikeras menolak untuk meminta maaf, maka malapetaka besar akan segera menimpa Sanwo. Akan tetapi Sanwo sama sekali tidak gentar dengan semua ancaman dari Jang Nan. Sanwo malah mencaci maki dan mengusir Jang Nan pergi. Di keesokan harinya, Tuan Kang yang baru pulang dari perjalanan bisnis di Jepang langsung menemui kekasihnya, yaitu Lisa. Melihat gelagat Lisa yang aneh, Tuan Kang semakin curiga ada yang tidak beres. 아니요. 있어. 재밌어. 점점 Berpindah ke Sanwo yang saat ini sedang melamun. Sanwo memikirkan nasib Lisa, apa yang akan terjadi dengannya apabila Tuan Kang sampai tahu ia telah berselingkuh. Sanwo yang sudah jatuh cinta kepada Lisa tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi kepada gadis itu.
Namun di tengah lamunannya tersebut, para anggota geng baik datang dan langsung menyerang Sanwo. Sanwo sempat melakukan perlawanan, tapi karena kalah jumlah akhirnya Sanwo berhasil mereka kalahkan. Kemudian mereka membawa Sanwo menghadap bos mereka yaitu Kim. Di dalam gudang tersebut Sanwo diikat dalam kondisi sekarat. Kim datang dan berkata, inilah yang terjadi karena Sanwo telah berani macam-macam dengan dirinya. Untung saja Sanwo tidak jadi dihabisi, karena bosnya yaitu Tuan Kang sudah membayar uang ganti rugi kepada Kim. Hingga malam itu juga Sanwo pun dikembalikan lagi kepada Tuan Kang dan seluruh anak buahnya. Ternyata tujuan Tuan Kang menebus nyawa Sanwo dari geng baik bukanlah untuk menyelamatkannya, tapi Tuan Kang ingin memberi pelajaran kepada Sanwo secara langsung, karena Sanwo telah berani melanggar perintahnya. Rupanya Tuan Kang sudah tahu kalau Lisa berselingkuh dengan seorang pria bernama Tom. Dan yang membuat Tuan Kang kecewa adalah karena Sanwo tidak melaporkannya kepada Tuan Kang. Dan yang lebih parah lagi, Sanwo malah membiarkan Tom, yaitu pacar Lisa, pergi dalam keadaan hidup-hidup. Atas kesalahan tersebut, Tuan Kang akan menghukum Sanwo, yaitu dihabisi dengan cara yang sangat brutal. Sanwo dianggap sudah tidak berguna karena telah melanggar perintah atasan. Tuan Kang langsung pergi dan berkomunikasi dengan Sanwo lewat telepon saja. Lewat panggilan tersebut, Tuan Kang mengizinkan Sanwo mengucapkan kata-kata terakhir. Sanwo mengatakan, setelah semua yang ia lakukan selama ini, inikah balasan yang harus ia terima hanya karena satu kesalahan kecil. Kemudian Tuan Kang menugaskan tangan kanan barunya yang diketahui bernama Hanggul untuk segera menghabisi Sanwo dengan disiksa terlebih dahulu. Setelah itu mereka mengubur Sanwo hidup-hidup. Tapi tak lama kemudian Sanwo yang masih bertahan hidup berhasil keluar dari kuburan tersebut. Ternyata Hanggul memang sengaja menggali kuburan tersebut tidak terlalu dalam. Hanggul masih memberi kesempatan untuk Sanwo mengakui semua kesalahannya sebelum ia benar-benar akan dihabisi. Kemudian Sanwo dibawa ke gudang. Hanggul lantas memberikan sebuah ponsel dan meminta Sanwo menghubungi Tuan Kang untuk mengakui semua kesalahannya dan juga meminta maaf untuk yang terakhir kalinya. Tapi Sanwo yang sudah terlanjur murka inilah yang ia perbuat, sehingga pertarungan antara satu orang melawan puluhan orang tidak dapat lagi dihindari. Meskipun diserang dari segala arah, Sanwo tetap mampu melumpuhkan mereka semua. Setelah melewati pertarungan sengit dan lama, pada akhirnya Sanwo berhasil melarikan diri dengan sebuah mobil. Mendengar kabar Sanwo masih hidup tentu membuat Tuan Kang sangat murka, sekaligus ketakutan. Karena ia sangat yakin Sanwo tidak akan tinggal diam saja dan pasti akan menuntut balas. 한 적이 있었습니다. 수도 아니었습니다. 하고 일 수도 있는 거죠. 하루 Sanwo yang kini bukan lagi seorang gangster kemudian mendatangi rumah Lisa sembari membawa sebuah bingkisan. Masih belum diketahui apa isi dari bingkisan tersebut.
보세요. Dugaan Tuan Kang ternyata benar, Sanwo tidak tinggal diam saja. Sanwo sudah bertekad akan menuntut balas atas penghinaan ini. Puluhan tahun Sanwo mengabdi pada Tuan Kang, malah dibalas dengan penyiksaan seperti itu. Untuk melancarkan misi balas dendamnya, Sanwo lantas membeli perlengkapan senjata. Karena Sanwo sadar musuh yang akan ia hadapi berjumlah ratusan orang. Karena yang akan ia habisi bukan hanya Tuan Kang dan kelompoknya, tapi juga geng baik yaitu Kim dan para anak buahnya. 이상했네. Akan tetapi transaksi jual beli senjata tak berjalan dengan mulus. Ketika si bandar senjata mendapat informasi dari Tuan Kang, kalau sekarang Sanwo bukan lagi bagian dari kelompok gangsternya. 스타일시킨. 다음에 Karena sudah tidak ada cara lain, dengan terpaksa Sanwo harus membantai si bandar berikut dengan para anak buahnya. Setelah mendapatkan perlengkapan senjata tersebut, Sanwo tidak ingin membuang waktu lagi. Saat itu juga Sanwo mendatangi markas geng baik. Sementara itu pembunuh bayaran utusan Tuan Kang yang diketahui bernama Sang Min tiba di markas bandar senjata. Tapi semua orang di sana sudah pada tewas bergelimpangan dihabisi oleh Sanwo. Di sana Sang Min menemukan kartu nama milik Sanwo yang tertinggal di sana. Dari petunjuk kartu nama tersebutlah Sang Min akan berusaha menemukan Sanwo dan lantas menghabisinya di tempat. 지금 가는 길이에요. Setelah mendapatkan informasi dari Jang Nam terkait lokasi keberadaan Kim, Sanwo langsung mendatanginya. Setelah bertemu tanpa banyak basa-basi, Sanwo langsung menghabisi Kim. 원인 제공자들 말이야. Target yang akan Sanwo habisi selanjutnya tak lain adalah Hanggul, orang yang telah menyiksa dan mengubur Sanwo hidup-hidup. Berpindah ke Lisa yang lantas membuka bingkisan dari Sanwo. Ternyata itu adalah lampu tidur. Untuk mengganti lampu tidur milik Lisa yang sempat dihancurkan oleh Sanwo saat menghajar Tom tempo hari. Dari sinilah akhirnya Lisa sadar kalau secara diam-diam Sanwo mencintai dirinya dan rela bertaruh nyawa demi melindungi Lisa. Berpindah ke Hanggul yang sedang mengarah ke toilet. Ternyata di sana sudah ada Sanwo yang menunggu. Seperti biasa tanpa banyak bacot, Sanwo langsung menghabisinya. Hingga satu persatu para anak buah Tuan Kim tewas Sanwo bantai. Di mana saat itu Tuan Kim sedang berada di ruangan VIP. Lalu dengan santai Sanwo menghadapi mantan bosnya tersebut. Sanwo lantas mengutarakan kekecewaannya kepada Tuan Kang. Hanya karena masalah kecil Tuan Kang tega ingin menghabisi dirinya. Padahal Sanwo sudah lebih dari 10 tahun mengabdi dan setia kepada Tuan Kang. Dan sekarang Sanwo terpaksa harus menghabisi Tuan Kang, yang bahkan sudah Sanwo anggap sebagai saudara kandungnya sendiri. 진짜 이유를 말해. Setelah meluahkan segala unek-uneknya, Sanwo langsung menghabisi Tuan Kang. Tapi di saat yang sama Jang Nan dan para anggota lainnya langsung menembak Sanwo. Meskipun dalam kondisi sekarat, Sanwo tetap melakukan perlawanan, hingga baku tembak sengit tidak dapat lagi dihindari. 뭐냐? Dalam baku tembak yang berlangsung semakin sengit, satu persatu anak buah Tuan Kang berhasil Sanwo habisi. Hingga pada akhirnya Sanwo berhasil menghabisi Jang Nam. Di
Di waktu yang sama, si pembunuh bayaran utusan Tuan Kang yaitu Sang Min datang ke markas tersebut. Satu persatu anak buah Tuan Kang yang masih tersisa berhasil Sang Min habisi. Sekarang yang tersisa hanya tinggal Sanwo yang dalam kondisi sekarat. Di sisa-sisa akhir hidupnya, Sanwo sempat mengenang wajah Lisa, gadis yang secara diam-diam Sanwo cintai, tapi cintanya tidak kesampaian. Meskipun Tuan Kang sudah tewas, Sang Min yang seorang pembunuh bayaran profesional tetap menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu menghabisi Sanwo. Pada akhirnya Sanwo pun tewas dan film pun selesai.